Nah, kita juga ingin melihat bersama saya pada waktu mencari ini siapa sih Padre Pio, papa dan mamanya ini, karena saya belum mengenal dengan baik papa mama dari Santo Padre Pio ini, ya. Ternyata kalau saya membaca riwayat ceritanya itu hampir-hampir sama dengan orang tua dari Santo Yohanes Bosco. Nah, Padre Pio itu berasal dari orang tua, ibunya bernama Maria Giuseppa di Nunzio, lahir pada tanggal 29 Maret 1859 di Pietrelcina, Benevento, Campania, Italia. Dia berasal dari orang tua Fortunato de Nunzio dan Maria Giovanna Gagliardi. Nah, kemudian Maria Giuseppa di Nunzio ini menikah dengan seorang pria bernama Grazio Maria Forgione. Pada tanggal 8 Juni 1881 di Pietrelcina, Benevento, Campania, Italia. Ini mungkin di daerah Italia selatan ya, atau Benevento, mungkin seperti itu. Nah, pekerjaannya ya sama. Ini seorang petani. Mereka berdua ini seorang petani yang sederhana, hanya memiliki sebidang tanah, dan mereka biasanya orang Italia itu ya selain pohon anggur, kebanyakan sih pekerjaannya kebun anggur dan gandum, ya, seperti itu. Mereka berdua sangat bekerja keras untuk apa? Untuk menghidupi keluarga ini yang sederhana. Dari mereka ini, Giuseppa itu biasa dipanggil Mama Peppa atau Giuseppa, ya. Mereka ini berdua menikah, kemudian menghasilkan anak, ya, 8, dan Padre Pio itu anak yang kelima. Nah, Mama Peppa atau Giuseppa ini seorang ibu teladan dan penyayang. Dia berusaha untuk tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu mengalami kekurangan apapun. Sedemikian rupa sehingga untuk membuat Francesco Forgione itu atau Padre Pio itu, yang terkenal dengan Padre Pio itu, untuk bekerja, belajar, dan bekerja keras belajar. Nah, Francesco Forgione memiliki panggilan. Dia juga ingin menjadi seorang religius sejak dini, ya, sejak kecil. Ketika dia menceritakan kepada orang tuanya bahwa ingin menjadi seorang biarawan, papanya yaitu Grazio Forgione, dia akhirnya berusaha keras untuk mencari uang. Supaya apa? Supaya bisa memberikan pendidikan kepada Francesco Forgione ini. Nah, akhirnya dia pun merantau kemana? Ke Amerika untuk mencari uang. Dan terpaksa Mama Peppa ini atau Mama Giuseppa ini harus
mendidik anak-anaknya. 8 anak ini dididik sendiri. Luar biasa. Ini sama. Kalau Don Bosco itu ditinggal oleh Francisco Bosco, itu meninggal karena sakit. Kalau ini Papa Grazio Forgione, dia harus meninggalkan Mama Pepa ini dengan anak-anaknya untuk dia pergi merantau ke Amerika untuk mendapatkan uang untuk membiayai sekolah, untuk menghidupi keluarga di Italia. Nah, dari dua tokoh ini, saya melihat teladan hidup dari kedua mama. Yang pertama, kalau Mama Margareta Oggena dan Mama Pepa ini, Giuseppa ini, dua orang yang begitu tangguh dan sangat peduli, sangat perhatian kepada keluarga. Jangan sampai anak-anak keluarga ini mengalami kekurangan. Dan dia pun mendidik anak-anak dengan semangat, meskipun memiliki keterbatasan, baik itu pendidikan, walaupun dalam finansial, tetapi mereka tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dan kalau kita lihat kedua wanita ini, selain memberikan perhatian, mereka juga memberikan pendidikan iman dalam hal doa, dalam hal-hal yang hidup rohani, ya, walaupun tadi dikatakan memiliki keterbatasan pendidikan, tetapi dengan kebiasaan hidup doa, ya, begitu sederhana tetapi terus-menerus, continue, ya, itu bisa mencapai kekudusan. Ya, coba seperti kelompok devosi Padre Pio, ya, 1 jam berjaga-jaga, doa rosario, doa terus itu, ya, setiap hari itu mendoakan keluarga, mendoakan teman, saudara-saudari dengan semangat seperti itu. Ini mencontoh kedua wanita ini, Mama Margareta Oggena dan Mama Giuseppa ini, Mama Pepa ini, ya, selalu dengan kesederhanaannya, dengan imannya, ya, terus-menerus, dan selalu siap. Mereka siap apa? Untuk berkorban luar biasa. Meskipun kelihatannya sepele, ya, mengorbankan waktu berdoa, ya, waktu berdoa, pengorbanan itu luar biasa. Tapi dengan doa dan iman itu menguatkan dan bisa menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Karena apa? Karena dibantu oleh Tuhan. Dan itu dirasakan oleh kedua wanita ini di dalam mendidik anak-anaknya. Dan anak-anaknya pun berhasil. Nah, coba kalau kita lihat Mama Margareta Oggena menghasilkan Don Bosco dan sekarang Santo Yohanes Bosco. Begitu juga Mama Giuseppa, Mama Pepa yang mendidik juga Padre Pio ini menjadi orang kudus, menjadi Santo Padre Pio. Ini kedua mama yang begitu sederhana, tetapi juga dengan pendidikan iman kepada kita, membuat kita pun semakin bersemangat. Bersemangat untuk apa? Untuk bertekun dalam doa. Dengan demikian,
kita pun semakin dikuatkan dalam doa-doa kita, dan itu pasti terwujud untuk mencapai kekudusan, ya, untuk mencapai kekudusan karena doa itu. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk terus bersemangat dalam doa dan mendoakan orang-orang yang meminta dari kita. Kita pun ingin terus mendoakan seperti dua tokoh ini, Mama Margareta Ochiena dan Mama Giuseppe, agar dengan semangat kedua wanita ini, semoga mereka berdua pun bisa mencapai kekudusan. Ya, kita berharap mereka pun juga bisa menjadi orang kudus, santa yang memberikan model di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kedua tokoh ini memberikan inspirasi bagi kita untuk semakin bertekun. Lebih-lebih ya, para devosional Santo Padre Pio ini untuk semakin juga semangat di dalam doa, di dalam pelayanan, dimanapun kalian berada, dan contohlah dua tokoh orang kudus ini untuk terus berjuang dalam iman, berjuang dalam hidup, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam kerasulan dimanapun kita berada. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan ya, silakan. Baik, terima kasih Padre Anto. Pada malam hari ini kita belajar luar biasa ya. Ada dua mama yang bisa kita tiru ya. Mungkin kita semua ini masih jauh ya, terutama saya jauh sekali. Dan terus harus bisa belajar seperti Mama Margareta dan juga Mama Pepa. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya, diberi kesempatan atau mungkin ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam. Silakan. Sangat terkejut. Iya, silakan. Iya, Rom. Halo Padre Anto. Baik, Ibu. Saya terkejut sekali karena dengan Don Bosco kita berfamili ya. Iya, Bu. Ternyata saya juga setelah membaca kok saya renungkan hampir sama ya. Sebelumnya saya tidak kenal Padre Pio, mamanya itu siapa, papanya itu siapa saya nggak kenal. Kemudian saya mencari sumber, membacanya, situasinya kok sama, kemudian orang yang sederhana dan semangatnya luar biasa dan menghasilkan juga anak yang hebat, yaitu Santo Padre Pio. Itu saya juga, ini rahmat Tuhan, dan dengan saya membaca ini menjadi yakin bahwa dengan doa itu kita juga bisa mencapai hal yang baik. Benar. Ya, dan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kadang kan kita nganggap doa itu ya sudah, doa begitu sajalah, tapi ternyata dampaknya itu sangat luar biasa. Doa itu menguatkan dan juga memberikan, selain kekuatan iman, juga memberikan harapan bagi kita untuk terus berjuang. Seperti itu. Padre, terima kasih. Kita berjuang. Ini ada pertanyaan dari Pak Asisi. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan, Padre. Ya. Bagaimana cara menjelaskan dengan tepat bila bertemu dengan orang tua yang keinginannya tidak sesuai dengan keinginan anak-anaknya? Bagaimana menjelaskan dengan tepat?
Ya, bagaimana saya juga ya, pertama sebagai orang tua, kayak seperti Mama Margareta itu, pertama mendengarkan terlebih dulu keinginan anaknya. Ya. Tadi yang satu, Yohanes Bosco ini kepengen sekolah, tapi dengan keterbatasan. Ya. Yang satu, anaknya yang tua, yang paling dituakan itu minta supaya, ayo ini kerja. Nah, sebagai orang tua, Mama Margareta itu tidak berpihak yang besar maupun yang kecil. Dia selalu mendengar, memberikan pandangan, ya, dan menyejukkan, tidak membuat suasana menjadi berantakan ya. Kalau kita lihat di satu sisi Mama Margareta itu memberikan penjelasan kepada Antonio bahwa adiknya itu merasa bahwa dia ingin sekolah. Walaupun kita tidak mempunyai biaya, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Yang terpenting baginya adalah bahwa ini untuk masa depannya. Ya. Dan Antonio pun diberikan penjelasan bahwa kita dengan kita bekerja bersama, kita pun bisa mampu menghidupi keluarga. Nah, di sini Mama Margareta orang yang bijak, ya. Oleh karena itu, sebagai orang tua di zaman sekarang ini, khususnya dengan anak-anak zaman modern, harus bijak, ya, harus bijaksana menyampaikan. Kadang seringkali pemikiran orang tua akhirnya memaksakan anak. Padahal situasi zaman sekarang dengan zaman ketika orang tua itu berada, mungkin situasinya berbeda. Nah, di sini orang tua coba mendengar dulu, kemudian memberikan pengarahan, dan akhirnya ya dicarikan solusinya bersama. Jangan sampai juga menghambat, jangan sampai juga, tetapi juga perlu kehati-hatian dari orang tua, ya, sehingga keduanya bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima. Karena seringkali saya melihat anak-anak itu kayak karena situasi orang tua ada kekhawatiran, sehingga menghambat juga mungkin, sehingga dikatakan seringkali anak-anak zaman sekarang, orang tua kita kolot-kolot semua, takut, sehingga ada ketakutan-ketakutan yang akhirnya menghambat. Nah, coba mungkin dengan cara mendengarkan, memberikan pandangan, dan akhirnya diputuskan bersama sehingga kedua belah pihak tidak saling disakiti, sama-sama akhirnya ya kita berjalan bersama, seperti itu. Ya, terima kasih Padre. Mungkin ada lagi teman yang mau bertanya? Tadi menarik sekali ya sambil menunggu yang bertanya ya. Ternyata Don Bosco sebelumnya juga mencoba ya untuk menjadi Fransiskan ya, tapi hanya beberapa hari. Betul. Don Bosco pernah masuk menjadi Fransiskan, tapi hanya beberapa hari. Karena dia bermimpi bahwa ini bukan jalan panggilannya. Akhirnya dia pun keluar dan akhirnya menjadi imam diosis. Imam diosis, akhirnya dia melihat situasi pada saat itu di kota Turin, khususnya di Turin, di Italia, itu ada revolusi industri.
sehingga banyak anak-anak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Tetapi di kota itu yang dipakai itu hanya mereka yang berbadan kekar, karena yang dibutuhkan yang badan kekar yang bisa angkat-angkat. Nah, itu yang dipakai. Yang lemah, yang bodoh mungkin, yaitu tersingkirkan. Nah, itu dilihat oleh Don Bosco. Kemudian mereka diajak untuk diundang. Mau bekerja nggak dengan saya? Saya akan kasih kalian janji. Ini janji kepada anak-anak sampai sekarang, yaitu makanan, roti. Nah, kalau di sana itu roti ya, pound atau roti makanan, kemudian pekerjaan dan surga. Surga. Kenapa? Karena ya Don Bosco itu meminta supaya anak-anak itu juga selalu dekat dengan Tuhan. Ya, makanya Don Bosco itu orang yang kudus dan tahu sekali. Dia mau mempunyai karismanya yaitu bisa membaca orang. Ini si A ini besok akan meninggal dunia. Yang hurufnya A akan meninggal dunia. Dan itu bisa terjadi. Oleh karena itu, siapkanlah diri kalian. Nah, oleh karena itu, Don Bosco mempunyai kemampuan untuk bisa melihat seperti itu. Tapi, itu tadi, Don Bosco sangat menjanjikan kepada anak-anaknya untuk memperoleh makanan, pekerjaan, dan surga. Begitu. Luar biasa ya, karisma tadi ya, bisa membaca orang, sama ya seperti Padre Pio ya. Ya. Nah, jadi ada banyak kemiripan, jadi nggak heran juga kalau pembimbing rohani kita ini ya, kalau saya lihat ternyata Padre Andre itu dari tahun 2002 ya itu sudah memimpin kelompok doa Padre Pio. Oh ya. Zaman beliau masih di Tangerang. Betul. Ya, jadi 2002 luar biasa ya. Jadi tidak ada yang kebetulan bahwa kita memang dipimpin oleh kongregasi dari Don Bosco. Salesian ya. Saya lihat Bu Ine tadi sibuk mencatat terus ya. Iya, luar biasa menarik Padre Anto. Iya, hidup Mama Margareta luar biasa menarik. Beliau sungguh tegar ya. Dalam usianya yang sangat muda, 29 tahun, bisa menghidupi 3 anaknya. Lalu Mama Pepa juga dengan ditinggal oleh suaminya ke Amerika menghidupi 8 orang anak yang memang sebut tidak mudah, tetapi dengan iman dan pertolongan Tuhan akhirnya anak-anaknya berhasil. Ada yang menjadi suster juga, menjadi pastor. Padre Pio itu sungguh luar biasa kedua mama ini. Terima kasih Padre Anto. Sama-sama, Bu.